kita tundukkan kembali hati kita. Mari kita berdoa. Kita akan sama-sama belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan. Ya, sungguh benar Bapa di surga, kami menyembah-Mu dan kami memuji nama-Mu yang mulia, oleh karena sebab Engkau Tuhan layak untuk terus dipermuliakan atas kebesaran kasih-Mu yang Engkau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diperkenankan, kami boleh mengenal kasih karunia-Mu yang terdalam, yang terindah, yang panjang, lebar, dan tinggi, serta luasnya kasih Kristus. Kami boleh diubahkan terus di dalam Kristus Yesus melalui setiap kebenaran yang terpancar, melalui firman Tuhan yang kami pahami, kami mengerti dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa. Kami mohon kembali ya Tuhan, hikmat dari sorga menerangi hati dan pikiran kami. Melalui pertolongan kuasa Roh Kudus kami dapat menangkap setiap rahasia firman yang Engkau singkapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan Sang Penolong kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat senang sekali saudaraku kita bisa tetap terjaga kesetiaan kita dalam proses bagaimana kita memahami tentang keberadaan kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang kekal. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita masih di bagian Efesus pasal 1 ya. Saya sudah beberapa kali menyampaikan firman Tuhan terkait dengan keberadaan kita di dalam Kristus Yesus, status kita dalam Kristus Yesus, bahwa kita telah disempurnakan, kita sudah hidup di dalam kesempurnaan ya tubuh Kristus ya, bahwa saudara-saudara dan saya telah ditempatkan di dalam Kristus sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru. Nah, namun saudara-saudaraku ya, sampai hari ini memang saya menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah sempurna di dalam Kristus, lalu untuk apa lagi kita harus melakukan kehendak Tuhan? Kalau hidup kita sudah sempurna, apakah kesempurnaan itu ya masih bisa ditambahkan? Nah, Bapak Ibu Saudara, ya pertanyaan itu harus kita jawab karena berkaitan dengan praktis kehidupan kita. Ya, kita coba pada pagi hari ini, saudaraku, ya tentunya malam di Eropa, ya pagi di Indonesia, untuk menjawab pertanyaan-pertanyanyaan praktis, ya. Karena saudara-saudara, kita harus benar-benar terhubung dengan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, antara posisi keselamatan kita di dalam Kristus, di mana kita sudah memiliki kepastian hidup yang kekal, ya, dan bagaimana kita menghubungkan ya posisi kita, kedudukan kita di dalam Kristus tersebut, ya, dalam praktis kehidupan kita berkaitan dengan peranan daripada Roh Kudus. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, dua hal yang tidak bisa dipisahkan, oleh karena sebuah bangunan ya dibangun di atas dasar pondasi yang kuat supaya bisa menanggung beban, ya. Nah, oleh karena itu saudara, ya kita harus bisa menghubungkan ya bagaimana firman Tuhan menjembatani sebetulnya
ya, keberadaan kita yang sudah sempurna di dalam Kristus Yesus. Lalu ya, saudara-saudara, sebagai anggota tubuhnya, apa yang membuat kita bisa diubahkan dan apa yang diubah lagi kalau memang kita manusia baru ini sudah diciptakan sempurna di dalam Kristus Yesus. Ya, lalu bagaimana ya berproses pendewasaan iman kita, dan bagaimana kita, saudara-saudara, memahami proses pembentukan Tuhan atas kehidupan kita yang baru ini. Di bagian mana yang harus kita perhatikan proses dan progres perubahan itu sedang dilakukan oleh Allah dan sedang kita alami. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu satu bagian yang sangat penting untuk kita pahami dengan baik. Nah, saudara, pertama saya akan memberikan satu gambaran, ya, ilustrasi yang dapat membantu saudara dan saya untuk memahami bahwa sungguh betul, sungguh benar, di dalam tubuh Kristus kita sudah sempurna. Amin. Tidak bercacat karena semua dosa kita, ya, segala dosa dan kesalahan kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan ketika kita percaya Injil keselamatan, kita mendengar firman kebenaran, ya, dan percaya akan Injil keselamatan, Yesus telah mati menghapuskan segala dosa kita. Dan pada saat itu juga saudara dan saya, ya, ketika kita percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus mengambil saudara dari kehidupan yang lama. Ya, kita diambil, setiap orang yang percaya diambil ditarik oleh Roh Kudus, ya, dan ditempatkan di dalam kehidupan yang baru, di dalam ciptaan yang baru. Kita mempunyai lingkungan kehidupan yang berbeda saat ini, oleh karena di dalam kekudusan Kristuslah kita menjalani kehidupan kita sebagai manusia baru. Jadi gambarannya, saudara-saudaraku, adalah sama seperti ketika kita lahir, ya. Ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, ya, saudara-saudaraku, tentunya kita ini sempurna, bukan? Ya, kita lahir lengkap, ya, lengkap tangan, lengkap dengan kaki, lengkap dengan jari-jari, mulut, dan seterusnya. Ya, ketika kita lahir menjadi seorang bayi, ya, kita sudah sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tapi meskipun kita sudah lahir lengkap dengan segala organ-organ tubuh kita, kita perlu bertumbuh. Amin. Iya, itulah sebabnya kita diasuh, diberikan ASI eksklusif, misalnya, ya, diberikan kita kemudian makan, diberikan minuman yang bisa menolong seorang bayi untuk terus bertumbuh. Meskipun kita sudah sempurna di dalam kelahiran kita, tetapi kita perlu bertumbuh supaya menjadi dewasa. Amin. Jadi seperti kelahiran seorang manusia, seorang bayi sempurna, ya, tetapi harus terus bertumbuh dan supaya anggota-anggota tubuhnya berkembang terus supaya bisa menjadi dewasa dan berbuat, melakukan segala sesuatu yang penting untuk kehidupan ini. Amin. Jadi, saudaraku, ketika kita diasuh oleh orang tua kita, ya, kita diberikan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi, bukan berarti, saudara, pertumbuhan kita, ya, anggota-anggota tubuh kita bertambah, tangannya menjadi lebih dari 2,
kakinya menjadi lebih dari 2. Ya, saudara-saudaraku, tidak demikian. Tetapi organ-organ tubuh itu semuanya berkembang, bertumbuh, dan akhirnya berfungsi dengan baik. Amin. Di awal kita berlatih waktu masih kecil, saudara-saudara, mulai berbicara tapi belum jelas mengeja kata-kata, tetapi lama-kelamaan terus berlatih dan akhirnya bisa mengucapkan kata-kata dan berbicara dengan baik, dan akhirnya bertumbuh menjadi remaja, menjadi pemuda, dan kemudian menjadi dewasa, dan bahkan secara usia kita bertambah tua. Itu kalau jasmani, Bapak Ibu Saudara. Kalau di dalam tubuh Kristus tidak ada bertambah tua, Bapak Ibu Saudara. Selalu diperbaharui terus, amin. Ya, tidak ada bertambah lemah, bertambah usia, bertambah lemah seperti tubuh fisik ini. Itu membedakan tubuh kita tinggal di dalam tubuh yang fana, saudara-saudara, yang sementara, dengan kita tinggal di dalam tubuh Kristus yang kekal. Amin. Jadi kerohanian kita terus berkembang. Tidak ada bertambah tua, bertambah lemah. Tapi Paulus katakan apa? Sekalipun tubuh jasmani kami semakin merosot, ya, tubuh yang fana ini semakin merosot, karena ini adalah tubuh yang kita bawa dari warisan yang masa yang kehidupan kita yang lama yang terhubung dengan Adam yang berdosa. Tetapi manusia batiniah, manusia baru di dalam tubuh Kristus senantiasa diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Nah, itulah saudaraku latihan kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, lalu bagaimana saudara-saudara peranan daripada Roh Kudus dan bagaimana respon kita, ya, terhadap Roh Kudus yang memimpin pembaharuan di dalam kehidupan manusia baru kita ini, saudara-saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sedikit yang kedua, ilustrasi yang kedua, gambaran yang kedua bagi saudara dan saya untuk lebih mudah memahami proses pertumbuhan kita dalam Kristus. Ya, saudaraku, kalau kita bertanya, ya, mengapa para dokter, ya, mengapa para dokter itu lebih jarang sakit daripada kita masyarakat biasa, Bapak Ibu Saudara? Apa sebabnya? Ya, lebih mudah masyarakat biasa mengalami sakit penyakit daripada dokter. Bagaimana saudara? Bisa menjawabnya? Tentu saudara-saudara pasti bisa menjawab. Ya, yaitu karena para dokter itu sudah banyak mengetahui, ya, dengan ilmu, dengan pemahaman yang baik yang mereka miliki, yang sudah mereka peroleh sebagai ahli di dalam hal mengetahui sumber-sumber daripada penyakit. Mereka sudah lebih mudah untuk mengantisipasi, mereka sudah lebih peka. Amin. Mereka lebih peka untuk mengetahui simptom-simptom atau gejala-gejala daripada penyakit, dan mereka sudah tahu obatnya. Ya, bukan mereka tidak pernah sakit, Bapak Ibu Saudara, tapi mereka sudah mempunyai pengetahuan yang baik untuk mengantisipasi, ya, dengan mendapatkan atau mengambil obat untuk supaya mereka tidak sampai mengalami sakit penyakit. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah halnya. Mengapa saudara dan saya harus belajar terus, ya, memahami, terus datang pada pengetahuan akan kebenaran, supaya saudara dan saya mempunyai kepekaan, ya, supaya saudara dan saya dilatih tanggap untuk mengetahui simptom-simptom, gejala-gejala, sumber-sumber penyakit rohani. Ya, saudara, mari kita lihat, saudaraku, di dalam
Galatia pasalnya yang kelima, ya. Galatia pasal 5, saudara, mari kita buka Alkitab kita di Galatia pasal 5. Bagaimana peranan daripada Roh Kudus, sekali lagi, untuk menolong kita di dalam praktis kehidupan kita, saudara-saudara, melalui panggilan kita semua belajar terus dan menambahkan pengetahuan akan kebenaran di dalam akal pikiran, akal budi kita, akal sehat kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, baik manusia lama dan juga terlebih pada manusia baru. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudara, inilah realita kenyataan di dalam kehidupan kita, ya, sementara kita masih ada di dunia ini. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-19. Ya, kita baca ayatnya yang ke-19, 20 dan 21. Ya, bagian ini tentu sudah saudara-saudara mendengarkan penjelasan yang secara detail ketika kita membahas kitab Galatia, ya, beberapa waktu yang lalu. Nah, kita lihat, saudara, Galatia pasal 5 dari ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya sudah menjelaskan ini bukan berbicara, ya, bahwa perbuatan baiklah yang membuat orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Tetapi inilah, saudaraku, gambaran kehidupan daripada orang yang belum diselamatkan. Orang-orang, ya, yang di luar Kristus, di luar tubuh Kristus, tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tentu saja orang yang tidak percaya tidak akan mendapat apa-apa di dalam kerajaan Allah, di dalam rencana kehendak Allah, ya, di dalam kekekalan, ya, saudaraku. Tetapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, daftar daripada perbuatan-perbuatan daging ini itu nyata di dalam tubuh yang fana ini, Bapak Ibu Saudara. Tubuh yang merosot ini, tubuh lama ini, saudara-saudaraku, menjadi medium, ya, menjadi media daripada perbuatan daging yang melawan kehendak Roh Kudus. Ini adalah merupakan potensi, sekali lagi, ya, jadi saudara-saudara, supaya kita jangan terlalu percaya pada diri kita sendiri. Karena apa? Di dalam diri kita ini ada melekat perbuatan daging yang melawan kehendak Allah, yang kita warisi dari nenek moyang kita, Bapak Ibu Saudara. Dan oleh karena itulah, saudaraku, inilah bentuk-bentuk daripada hukuman kepada seseorang, baik orang percaya, ya, terlebih lagi orang yang tidak percaya. Nah, kita berbicara di ruang lingkup daripada orang-orang kudusnya Tuhan. Jadi, meskipun Tuhan tidak menghukum manusia saat ini, tetapi di dalam diri manusia itu ada melekat hukuman yang menyebabkan, ya, orang itu menjadi terhukum sebagai konsekuensi daripada hidup di dalam tubuh yang fana ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana saudara dan saya sebagai orang-orang kudusnya Tuhan
mempunyai kepekaan, ya, menangkap sinyal-sinyal hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan ini. Itulah sebabnya saudara dan saya harus belajar dipenuhi untuk pengetahuan akan kebenaran, supaya dengan pengetahuan akan kebenaran itu saudara dan saya sama seperti dokter tadi mempunyai kemampuan untuk menangkap sinyal-sinyal yang mendatangkan, membawa penyakit di dalam tubuh, sehingga kita tahu mengambil obat, ya, sebagai penawar untuk, ya, menangkal dan kita tidak sampai jatuh kepada penyakit rohani. Ini kan penyakit rohani yang didaftarkan ini, saudara-saudaraku, ya, yaitu dikatakan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya, segala perselisihan, amarah, iri hati, kepentingan diri sendiri, roh pemecah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang percaya, ya, yang tidak waspada dengan penyakit rohani yang seperti ini. Kalau tidak waspada dan tidak mempunyai suatu pengetahuan yang benar untuk menangkal sumber-sumber penyakit ini, itu makanya saudaraku orang-orang percaya satu dengan yang lain iri hati, ya, saudaraku cemburu, ya, punya kepentingan diri sendiri, punya amarah, dendam, dan saudaraku tidak saling percaya satu dengan yang lain. Nah, itu adalah sinyal-sinyal, simptom-simptom hukuman yang ada pada diri seseorang. Sekali lagi saudaraku, Tuhan tidak menghukum manusia saat ini, tapi hukuman itu sudah melekat pada diri manusia itu sendiri. Dan ini merupakan konsekuensi logis daripada manusia yang hidup di dalam daging. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memperkembangkan pengetahuan yang benar, ya, meningkatkan pengertian tentang rahasia-rahasia firman kebenaran Allah, ya, dan memperkembangkan pemahaman terhadap manusia baru, bagaimana supaya manusia baru itulah, ya, yang mendominasi pemikiran kita. Amin. Supaya kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, hidup dalam kekudusan. Amin. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, tidak susah kita memahami dan mengetahui mengapa di antara orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, masih ada iri hati satu dengan yang lain, masih ada dendam satu dengan yang lain, masih terjadi percabulan, Bapak Ibu Saudara, masih terjadi hal-hal yang mendukakan Roh Kudus, ya saudara, karena orang-orang percaya itu tidak mempunyai sistem pengetahuan yang benar untuk menunjang kemampuan dirinya menolak perbuatan daging. Jadi tidak susah untuk mengetahui mengapa orang-orang percaya masih jatuh ke dalam dosa, ya saudara-saudaraku. Nah, karena itulah kita memahami, oleh sebab Roh Kudus meskipun sudah termeterai di dalam diri setiap orang percaya, bukan Roh Kudus itu tidak mampu mengubah pikiran orang-orang percaya yang masih jahat, ya, supaya jadi benar. Bukan Roh Kudus tidak mampu, Bapak Ibu Saudara, tapi Roh Kudus itu bekerja melalui suatu sistem yang sudah ditetapkan, bahwa orang-orang percaya itu harus diperbaharui alam pikirannya. Orang-orang percaya itu harus datang kepada pengetahuan akan kebenaran, bertumbuh di dalam pengertian-pengertian yang benar terhadap firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, sehingga dengan pengertian itulah Roh Kudus menolongnya. Ya, persoalannya adalah, saudaraku, adakah kemauan dari orang-orang percaya, dari para pelayan-pelayan orang-orang kudus, gereja kudus, adakah kemauan mereka untuk belajar dengan benar? Amin. Belajar juga sih, Bapak Ibu Saudara. Ya, semua orang
yang mengaku jadi pelayan, ya, menjadi pengkhotbah, pemberita firman, pasti mereka mengaku bahwa mereka belajar. Tapi cara mereka belajar itulah, saudaraku, yang perlu dimengerti dengan baik, bahwa manusia baru itu, saudara-saudaraku, harus menjadi fokus daripada, ya, pengetahuan akan kebenaran itu adalah berkaitan dengan bagaimana manusia baru, ciptaan baru itu, ya, menangkap sinyal-sinyal, amin, bisa dengan peka, ya, bisa dengan tanggap, ya, mempunyai sensitivitas, ya, sensitivitas daripada, ya, manusia baru itu mengetahui, ya, munculnya atau simptom-simptom daripada perbuatan daging itu bisa dengan mudah ditangkap sehingga bisa dihindari dan dijauhkan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, ya, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-16, mari kita lihat Alkitab kita, saudara-saudaraku. Ya, perhatikan di ayatnya yang ke-16, ya. Ya, Galatia pasal 5 ini dikatakan apa? Maksudku ialah hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena itu merupakan, ya, perseteruan satu dengan yang lain. Di ayat 17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan atau menentang, ya, dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, bertentangan, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ingin berubah. Kalau ditanya orang-orang percaya itu ingin berubah atau tidak? Oh ya, ingin berubah. Tapi kalau ditanya bagaimana caranya supaya bisa berubah? Nah, disitulah Bapak Ibu Saudaraku, kalau masih dikuasai oleh pikiran daging, ya, saudaraku, disitulah ada egoisme, ya, disitulah terjadi ego yang tidak mau memberikan dirinya untuk diperbaharui oleh Roh Kudus, sekalipun hanya ada keinginan, tinggal hanya pada keinginan saja, tidak pernah menjadi nyata di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena hanya Roh Kudus yang bisa mengubah, ya, pemikiran daripada manusia baru itu menjadi selaras dengan kehendak Allah. Amin. Jadi itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil perjuangan kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa dengan pemikiran diri kita yang lama, dan kita harus mau menyerahkan kemauan-kemauan kita yang lama itu. Jangan terlalu percaya diri kita, Bapak Ibu Saudaraku, seperti dunia. Terlalu pede, ya, terlalu pede dengan kepintarannya, dengan pengalaman-pengalaman pribadinya, ya, dengan gelar-gelar ilmu-ilmu yang sudah diraih, Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang terlalu pede pada dirinya sendiri, padahal itu adalah merupakan trik-trik tipuan daripada keinginan daging yang melekat pada tubuh jasmaninya yang diwarisi dari nenek moyang yang berdosa. Oleh karena itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang ke-22 dan 23, hal yang sebaliknya akan terjadi, ya, di dalam kehidupan kita, ya, kalau kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, tidak ada hukum yang dapat mengalahkan itu. Mengalahkan hukum roh, buah roh. Bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Ya, 9 buah roh yang disebutkan tadi, saudaraku, bukan buah daging,
bukan buah pikiran diri sendiri, bukan buah daripada pemikiran manusia, tidak. Itu pekerjaan Roh Kudus, oleh sebab saudara dan saya bersedia diperbaharui di dalam pikiran kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal pikiranmu, karena manusia baru itu bekerja melalui akal sehat, akal pikiran yang nyata, yang dibentuk, pengertian-pengertian yang benar, yang dipimpin oleh Roh Kudus selaras dengan kehendaknya di dalam firman Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah yang menyebabkan dan yang membuat kita menjadi mampu untuk bisa mengatur strategi dalam kehidupan kita ini untuk terhindar dan terlindung dari perbuatan-perbuatan daging. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah clear ya, mengapa kita di dalam tubuh Kristus yang sudah sempurna harus mengalami proses pertumbuhan pendewasaan iman kita. Karena saudara-saudara dan saya adalah manusia baru yang harus menjadi dewasa untuk mengendalikan pikiran kita dan perasaan kita dari hal-hal yang negatif yang kita warisi dari manusia yang berdosa, yang terhubung dengan Adam yang berdosa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak usah dicari, tidak usah didoakan, tidak usah dihakimi pun orang-orang yang tidak mau berubah seturut dengan pimpinan Roh Kudus, orang-orang yang bercokol di dalam keinginan daging, pasti dia sendiri akan mengalami hukuman, ya, karena di dalam diri manusia, di dalam tubuh yang berdosa ini ada konsekuensi hukuman, ya, yang diwarisi dari nenek moyang manusia yang berdosa, Adam yang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan sendirinya semua manusia di luar tubuh Kristus itu akan mengalami hukuman dengan sendirinya. Tidak usah dicari, ya Bapak Ibu Saudaraku, tidak usah dihakimi, tidak usah saudara-saudaraku didoakan. Semua orang yang hidup menurut daging, baik orang percaya sekalipun, saudaraku, baik orang-orang kudusnya Tuhan pun, yang tidak mau berubah di dalam pembaharuan akal budinya, ya, yang tidak mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yang tidak mau datang pada pengetahuan akan kebenaran, pasti akan mengalami hukuman, oleh karena daging, pikiran daging, kedagingan akan menghukum orang-orang percaya yang tidak mau menuruti pimpinan Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Jadi sudah jelas di situ mengapa saudara dan saya penting untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran, belajar terus akan firman pengetahuan yang dibagi dengan tepat. Karena dengan cara itu saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengalami transformasi daripada pemikiran manusia baru yang didewasakan untuk mendominasi, mengendalikan setiap keputusan dan kehendak kita. Dan bukan kehendak kita lagi, saudaraku, seperti Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Dan itu pasti membawa damai sejahtera dan sukacita di hadapan Allah dan di antara sesama tubuh Kristus dalam persekutuan kita. Amin. Senang sekali saudara-saudaraku kita bisa mendapatkan kesempatan untuk memahami kebenaran yang spesial dari Tuhan, ya, untuk kita semua memahami seperti apa dan bagaimana kedepannya bergerak kehidupan kita di dalam kesatuan tubuh Kristus ini. Amin. Tuhan yang menolong, Roh Kudus yang memberkati kita untuk
melakukan semua apa yang Tuhan kehendaki untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Ya, Tuhan Yesus sebagai kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya yang tidak mendukakan Roh Kudus tetapi menyenangkan hati Tuhan, melayani Dia dengan penuh kesetiaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami terus memahami, diberikan kesempatan untuk memperoleh hikmat surgawi, agar kami mengetahui mekanisme daripada perubahan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan manusia baru kami. Manusia baru yang telah dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Dimerdekakan dari segala perbuatan keinginan kedagingan. Tetapi dimerdekakan untuk hidup leluasa. Menjalankan hidup yang kudus. Sebagaimana kekudusan Kristus. Di mana kami telah ditempatkan sebagai orang-orang yang telah disempurnakan. Dan terus disempurnakan. Di dalam setiap kehidupan praktis kami, Roh Kuduslah yang mengerjakan bagi kami. Kami sendiri tidak akan sanggup membuat hidup kami menjadi berubah seperti yang Tuhan kehendaki, tetapi kami percaya saja. Kami mempercayakan saja keinginan-keinginan, pilihan-pilihan, dan kehendak kami sendiri sepenuhnya untuk diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, menjadi selaras dengan kehendak Bapa di surga. Apapun yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan karena manusia. Karena kami percaya kami menerima upah yang besar dari Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kami layani dan kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan memimpin hidup kami terus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku, selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat semuanya, selamat beraktivitas di hari yang baru dengan segala berkat Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, shalom.